Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Ramadhani dari Pendidikan Fisika semester 3 kelas A1. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran cooperative learning, yang dimana akan saya terapkan pada salah satu mata pelajaran hukum Newton tentang gerak. Nah, adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas pada video ini yaitu yang pertama, teori yang melandasi, kemudian yang kedua adalah sintaks-sintaks dari model pembelajaran cooperative learning, dan yang ketiga itu penerapan dari model pembelajaran cooperative learning itu sendiri. Nah, yang pertama, teori yang melandasi. Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori konstruktivisme, yaitu teori konstruktivisme ini lebih mengutamakan pada pembelajaran siswa yang dihadapkan pada masalah-masalah kompleks untuk dicari solusinya. Selanjutnya, menemukan bagian-bagian yang lebih sederhana atau keterampilan yang diharapkan. Nah, di sini guru akan memberikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa, yang dimana hal tersebut sudah dirancang untuk memenuhi keterampilan-keterampilan yang kita harapkan sebagai seorang guru. Nah, kemudian teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari dan dialaminya. Nah, berdasarkan dari masalah-masalah yang telah guru berikan kepada siswanya, di situ siswa akan diarahkan oleh guru untuk menemukan solusinya berdasarkan dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang telah mereka alami. Dan disitulah akan diperoleh solusi untuk para siswa tersebut. Kemudian, metode cooperative learning dibangun atas dasar konstruktivis sosial dari Vygotsky, Piaget, dan teori motivasi. Lanjut, bagian 2, sintaks pembelajaran cooperative learning. Nah, sintaks ini sendiri ada 6. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Nah, di sini guru menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar serta sebagai sesi stimulus untuk dilakukan. Nah, penyampaian tujuan ini sangat penting di mana siswa dapat secara terstruktur untuk pembelajaran siswa dapat dilakukan secara struktur sampai mencapai tujuan yang akan kita tuju. Nah, kemudian setelah tujuan tersebut yaitu menyajikan informasi, di mana guru menyampaikan informasi atau topik pembelajaran kepada siswanya lewat bahan bacaan ataupun demonstrasi. Nah, selanjutnya guru mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar. Nah, setelah dilakukan 2 sesi sebelumnya, guru membagi atau mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar yang berisi 4-6 orang. Nah, adapun tujuan untuk membagikan siswa dalam kelompok-kelompok ini yaitu siswa akan diarahkan untuk misalnya yang pertama berdemonstrasi, melakukan praktikum, ataupun melakukan sebuah diskusi, ataupun mereka akan melakukan diskusi dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru kepada mereka. Nah, selanjutnya membimbing kerja kelompok dan belajar siswa. Nah, guru di sini memberikan bimbingan kelompok bekerja dan belajar yang telah ditentukan. Dari kelompok yang telah ditentukan tadi, guru tetap memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok tersebut. Yaitu guru memberi waktu diskusi kepada peserta didik, namun tidak seutuhnya lepas tangan. Akan tetapi, tetap memberikan bimbingan mengenai materi yang telah dibagikan, sehingga peserta didik tetap mendapatkan peran guru ketika siswa melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pada sesi ini, guru akan menjadi fasilitas mereka untuk tetap bertanya, semisalnya mereka mengalami kebingungan nih, misalnya dalam mendemonstrasikan sesuatu. Mereka mengalami kebingungan, disitulah fungsi seorang guru. Jadi guru tidak boleh berlepas tangan seutuhnya pada saat siswa-siswa ini melakukan diskusi, sehingga tidak akan terjadinya miskonsepsi ataupun kesalahan ataupun mungkin ketidakpahaman oleh siswa tersebut. Lanjut, yaitu 2 sesi. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi dan apresiasi. Nah, pada sesi evaluasi, di sini guru akan melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta didik tentang beragam materi pembelajaran atau mengadakan sesi di mana masing-masing kelompok siswa mempresentasikan hasil kerja atau diskusi mereka
ke depan kelas, ataupun guru dapat memberikan evaluasi kepada siswa. Nah, bentuk evaluasi ini beragam, misalnya dapat diberikan sebuah pertanyaan ataupun dapat diberikan sebuah tugas kepada siswa untuk mengukur tingkat kepahaman dari siswa-siswa ini. Kemudian adapun sesi yang terakhir yaitu sesi apresiasi. Nah, hal ini dilakukan karena menghargai usaha dan pencapaian merupakan salah satu tindakan yang penting, di mana guru berupaya menemukan berbagai cara untuk memberikan apresiasi baik terhadap usaha maupun hasil yang dicapai oleh individu maupun kelompok belajar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif learning. Di sini saya memilih hukum Newton tentang gerak karena saya menilai bahwa hukum Newton tentang gerak ini relevan dengan model pembelajaran kooperatif learning ini, yang dimana belajar melalui masalah yang kompleks dan juga siswa akan belajar melalui hasil diskusi dan juga pengalamannya. Nah, di sini saya akan memberikan dua tujuan dalam satu pertemuan, yaitu tujuan yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bagaimana gaya mempengaruhi gerak benda. Dan yang kemudian, peserta didik dapat memahami bagaimana hukum Newton diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan-tujuan ini akan menjadi arahan oleh siswa apa yang harus mereka capai dalam satu pertemuan ini. Kemudian pada sesi ini, guru juga memberikan kata-kata motivasi dan stimulus pada siswa. Nah, kata-kata motivasi ini dapat beragam, misalnya memberikan semangat kepada siswa mengenai pembelajaran pada hari pembelajaran itu, ataupun memberikan masukan kepada siswa bahwa hukum Newton tentang gerak ini sangat berguna dalam kehidupan mereka, di mana hal tersebut mengelilingi kehidupan mereka, sehingga siswa dapat lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hukum Newton tentang gerak ini. Kemudian pada sesi stimulus, siswa akan diberikan permasalahan atau pertanyaan. Nah, di sini saya memberikan dua permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana gaya mempengaruhi gerak suatu benda, dan yang kemudian, bagaimana hukum Newton diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sintaks-sintaks yang akan saya lakukan yaitu setelah menyampaikan tujuan dan motivasi tadi, saya akan menyajikan informasi. Nah, di situ guru akan memberikan atau menjelaskan materi pembelajaran mengenai hukum Newton tentang gerak dengan bahan ajar buku dan demonstrasi dari konsep gerak. Nah, adapun demonstrasi itu dilakukan agar siswa dapat lebih memahami mengenai konsep-konsep gerak. Kemudian selanjutnya mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar. Di sini guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar dengan jumlah yang ditentukan, misalnya 6-7 orang ataupun 4-5 orang, menyesuaikan banyaknya siswa dalam satu kelas itu, ataupun cakupan dari materi yang akan mereka diskusikan, apakah cukup hanya sedikit orang ataupun harus dilakukan oleh banyak orang. Nah, hal ini dilakukan untuk mencari atau memecahkan masalah yang telah diberikan pada bagian stimulus tadi. Saya mengambil masalah pada bagian stimulus tadi untuk siswa diskusikan, karena hal tersebut saya maksudkan agar capaian pembelajaran mereka dapat tercapai. Nah, kemudian setelah dibagikan orang-orangnya dan kemudian diberitahu apa masalahnya, kemudian kelompok tersebut akan dipersilakan untuk melakukan eksperimen sederhana mengenai konsep gerak ini, yang kemudian mendiskusikan hasil eksperimen tersebut dengan mengaitkannya dengan hukum Newton. Dan tentu saja siswa setelah itu akan disuruh untuk mencari misalnya kegunaan dari keterkaitan dari hukum Newton tentang gerak ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah dibaginya siswa menjadi beberapa kelompok dan juga sudah diinformasikan masalah-masalah ataupun demonstrasi yang harus dilakukan oleh siswa, tentu siswa akan mulai berdiskusi dan juga melakukan demonstrasi yang akan mereka lakukan. Nah, di sini sebagai seorang guru akan membimbing siswa saat bekerja kelompok. Jadi, guru tidak seutuhnya lepas tangan dari siswa-siswanya. Apabila siswa yang memerlukan gurunya bisa mempertanyakan sesuatu, disitulah tugas seorang guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kemudian setelah siswa selesai melakukan diskusi dan juga eksperimen sederhana,
saya pada bagian evaluasi saya inginkan siswa dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, yang kemudian setiap kelompok juga dipersilakan memberikan kesimpulan dari pemisahan awal yang telah diberikan pada sesi stimulus. Nah, di situ siswa akan dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi dan juga eksperimen mereka di depan kelas. Nah, setelah siswa melakukan diskusi tersebut, yaitu adanya sesi apresiasi dan penutup. Guru akan memberi apresiasi pada siswa-siswanya. Misalnya contoh, hasil diskusi kalian sangat bagus nih. Wah, sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata benar ya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan guru memberikan kesimpulan materi dan permasalahan yang ada. Jadi di sini guru akan memberikan kesimpulan dan juga memberitahu kepada siswa kesimpulan dari pembelajaran yang telah mereka lakukan selama pembelajaran tadi. Jadi misalnya kalau misalnya siswanya masih menghadapi kesalahan ataupun miskonsepsi, disitulah guru dapat menjelaskan di mana letak salah, di manakah yang salah dan kemudian guru memberitahunya. Pada sesi ini sekaligus sebagai penutup, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan juga dalam kepenulisan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.